Judul Penunggu Puncak yang Sunyi. Bab 1. Rencana di Balik Awan. Malam itu di sebuah warung kopi pinggir kota Malang, 4 sahabat aku, Rian, Bimo, dan Dito sedang bersemangat membahas rencana pendakian. Target kami adalah Gunung Arjuno, gunung yang terkenal dengan keindahannya sekaligus mitos mistisnya. Cuaca minggu ini lagi jelek, bro. Ramalan cuaca bilang bakal hujan deras, kata Bimo yang biasanya jadi penengah. Tapi semangat muda dan rasa penasaran kami terlalu tinggi. Ah, mitos doang. Angker-angker itu cuma buat bikin takut aja. Kita kan kuat, jawab Rian sambil tertawa. Akhirnya keputusan diambil. Kami akan berangkat besok pagi. Kami tidak tahu keputusan nekat itu akan membawa kami pada pengalaman yang tak akan pernah bisa kami lupakan seumur hidup. Kami menganggap gunung hanya sebagai medan untuk ditaklukkan. Lupa bahwa di sana kami hanyalah tamu yang tak diundang. BAB 2, Hutan yang Menelan Cahaya. Perjalanan dimulai pagi buta. Awalnya semuanya terasa normal. Suara burung berkicau, udara segar, dan pemandangan hijau yang memanjakan mata. Namun setelah melewati pos 2, suasana mulai berubah drastis. Langit yang tadi cerah tiba-tiba berubah menjadi kelabu pekat. Hutan yang tadinya terbuka kini menjadi lebat sekali. Pohon-pohon besar berdiri rapat seperti tembok, seolah-olah sengaja menghalangi sinar matahari untuk masuk. Suara alam tiba-tiba lenyap. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, hanya suara napas dan langkah kaki kami sendiri yang bergema. Gue rasa ada yang aneh, bisik Dito. Kok sepi banget? Aneh. Bimo menghentikan langkahnya. Kompas gue aneh nih. Jarumnya muter-muter sendiri kayak gila. Kami saling pandang. Rasa takut mulai merayap pelan di ulu hati. Tapi ego masih memaksa kami untuk terus melangkah maju. BAB 3, Gerbang yang Tak Terlihat. Malam mulai turun saat kami sampai di pos ketiga. Tempat ini dikenal oleh para pendaki sebagai tempat tunggu atau gerbang menuju wilayah yang lebih sakral. Kabut turun sangat tebal, membuat jarak pandang hanya tersisa 1 meter saja. Dinginnya bukan main, menusuk sampai ke tulang sumsum. Kami berhenti sebentar untuk mengisi tenaga. Tiba-tiba, dari arah bawah jarak yang cukup jauh, terdengar suara gemuruh. Bukan suara guntur, tapi suara langkah kaki. Dung, dung, dung. Suaranya sangat berat dan keras, seolah ada raksasa yang sedang berlari menanjak dengan cepat. Suara itu semakin dekat, semakin keras, dan seolah-olah akan menabrak kami. Lari! Jangan dilihat! Jangan ditengok! Teriak Bimo. Kami berlari sekencang-kencangnya menerobos kabut. Aku bisa merasakan hawa panas dan bau anyir seperti tanah basah dan belerang tepat di belakang punggungku. Tapi saat kami menoleh ke belakang, tak ada apa-apa. Hanya kehampaan yang gelap. BAB 4, Bayangan di Barisan. Setelah berhasil lari menjauh dari suara itu, kami mencoba menenangkan diri. Kami berjalan berjejer, satu persatu, agar tidak ada yang tertinggal. Aku berjalan di posisi kedua dari belakang. Sesekali aku menoleh ke belakang untuk memastikan Rian yang ada di paling belakang masih mengikuti. Saat aku menengok, aku melihat sosok tinggi besar di belakang Rian. Badannya tegap, memakai topi lebar dan jaket tebal. Aku kira itu pendaki lain yang menyusul kami. Ada orang lain juga nih kayaknya di belakang, kataku santai. Siapa? Gue gak lihat siapa-siapa, jawab Rian yang ada di depanku. Itu loh di belakang lo, yang tinggi gede, jawabku lagi. Tiba-tiba Bimo menyalakan senter besar dan mengarahkannya ke belakang. Prak! Sinar senter menerangi kegelapan. Di belakang kami, kosong melompong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku yakin, sedetik yang lalu aku melihat sosok itu berjalan persis di belakang kami. BAB 5, Bisikan yang Menggoda. Kami akhirnya sampai di pos 4 dan langsung mendirikan tenda dengan tangan gemetar. Malam itu terasa sangat panjang. Di dalam tenda yang sempit, keempatnya kami mencoba tidur memeluk tubuh demi mencari kehangatan. Namun tidur rasanya mustahil. Tiba-tiba terdengar suara bisikan halus tepat di luar kain tenda. Suaranya lembut, merayu, tapi sangat mengerikan karena tidak berasal dari manusia biasa. Masuk, main sama aku. Keluar dong, sepi nih. Suara itu berputar-putar, kadang di kanan, kadang di kiri, kadang seolah tepat di telinga. Jangan dijawab, jangan didengerin. Doa, baca doa, perintah Bimo tegas. Kami semua memejamkan mata dan menggumamkan doa sekuat tenaga. Tapi bisikan itu tidak berhenti.
malah semakin keras dan mulai terdengar seperti tangisan anak kecil, lalu berubah menjadi tawa wanita yang melengking tinggi. BAB 6. Guncangan malam hari. Ketegangan mencapai puncaknya saat tengah malam. Tiba-tiba, tenda yang kami tempati berguncang hebat. Bukan karena angin, tapi seperti didorong oleh seseorang atau sesuatu yang sangat kuat dari luar. Gedubrak, gedubrak. Tenda kami bergoyang kencang hingga tiang-tiangnya berbunyi kresek-kresek mau patah. Belum selesai kami kaget, terdengar suara cakaran yang sangat keras. Ask, ask. Suara kuku tajam yang menggores kain tenda, berjalan keliling dari satu sisi ke sisi lain. Rian sudah menangis terseduh-seduh. Dito memeluk kakinya kaku. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengintip kami dari celah-celah kecil ventilasi tenda. Ada mata yang memantulkan cahaya senter, merah dan menyala, menatap kami dengan lapar. BAB 7. Mimpi atau kenyataan? Aku mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun kesadaranku terasa aneh. Tubuhku terasa berat sekali, tak bisa digerakkan. Dalam kondisi setengah sadar itu, aku melihat resleting pintu tenda terbuka perlahan. Sosok tinggi dengan wajah hitam pekat masuk ke dalam. Wajahnya tak berbentuk, hanya ada dua lubang mata yang menyala merah menyala. Makhluk itu berjalan mendekatiku, lalu meraih kakiku. Tangannya dingin sekali, seperti es, dan kasar seperti kulit pohon tua. Ia menarik kakiku perlahan menuju keluar tenda. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Aku melihat teman-temanku tidur pulas seolah tak terjadi apa-apa. Saat wajahnya hampir menyentuh wajahku, ia berbisik, "Ikut aku tinggal di sini ya, selamanya." Aku mengerahkan seluruh tenaga dan berteriak dalam hati. Tiba-tiba aku tersentak bangun. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Di luar masih gelap, tapi aku sadar itu bukan mimpi. Sepatu gunungku yang tadi ditaruh di luar kini hilang tak berbekas. BAB 8. Jejak raksasa di pagi hari. Pagi akhirnya datang, tapi matahari tak kunjung muncul. Langit masih kelabu dan berkabut. Dengan hati-hati kami membuka tenda. Apa yang kami lihat membuat lutut kami lemas dan rasanya ingin pingsan. Di tanah lumpur yang basah tepat di depan pintu tenda, tercetak jelas sebuah jejak kaki. Bukan jejak sepatu. Itu adalah jejak kaki telanjang manusia, tapi ukurannya sangat besar. Jauh lebih besar dari ukuran manusia normal. Jari-jarinya panjang menjalar seperti cakar burung gagak. Dan yang paling mengerikan, jejak itu mengelilingi tenda kami satu putaran penuh. Jejak itu datang dari arah tebing yang curam, berkeliling, lalu hilang begitu saja di tengah bebatuan keras tanpa meninggalkan jejak kembali. Mereka mengawasi kami semalaman. BAB 9. Terjebak di lingkaran setan. "Kita turun sekarang, nggak peduli puncak, hidup lebih penting," teriak Bimo panik. Kami berkemas secepat kilat dan langsung berjalan turun. Kami pikir bahaya sudah lewat, tapi ternyata baru saja dimulai. Jalur turun yang biasa kami lewati, entah bagaimana sudah berubah total. Pohon-pohon seolah bergeser dan menutup jalan. Kami berjalan 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Sebuah pohon besar berakar menjalar yang kami sebut pohon siluman. Kami tersesat, tapi bukan tersesat biasa. Kami sengaja diputar-putar oleh mereka. Mereka tidak mau melepaskan kami. Kabut semakin tebal dan di kejauhan terdengar suara gamelan dan trompet yang dimainkan dengan irama sedih. Seolah-olah sedang ada pesta besar yang menyambut kedatangan kami sebagai tamu tetap. BAB 10. Pelepasan yang menyeramkan. Situasi sudah diambang keputusasaan. Bimo yang paling tahu adat akhirnya mengambil keputusan nekat. Dia mengambil rokok dan air mineral, lalu meletakkannya di atas batu besar sambil membungkuk hormat. "Maafkan ketidaksopanan kami, Tuan, Nona. Kami hanya manusia biasa yang tidak tahu adat. Kami mohon izin pulang ke keluarga kami. Kami janji tidak akan mengganggu tempat ini lagi," ucap Bimo dengan suara gemetar tapi tegas. Keajaiban terjadi. Perlahan kabut mulai menipis. Jalan setapak yang hilang tadi muncul kembali. Tanpa menunggu lama, kami berlari turun sekuat tenaga. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Sesampainya di base camp bawah, kami bertemu dengan penjaga pos. Wajah beliau kaget melihat kami. "Loh, kalian naik berempat kan? Kok yang turun ada 5-nya?" tanya penjaga pos itu santai. Darah kami langsung menegang. Kami saling pandang. Benar kata penjaga itu. Di foto terakhir yang kami ambil di puncak sebelum turun,
Terlihat jelas ada bayangan hitam tinggi yang berdiri tepat di belakang kami berempat, tersenyum lebar dengan gigi-gigi runcing. Sejak hari itu, kami berempat bersumpah tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di gunung itu. Dan sampai sekarang, aku masih sering bermimpi ada tangan dingin yang menarik kakiku saat aku tidur.